Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan yang mana dalam rangka menjalankan sebuah tugas sebagai seorang guru. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan nantinya kita akan diakui sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu guru SDN 3 Lamugibang, terima kasih saya sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, yang mana pada pagi hari ini tanggal 25 Oktober tahun 2023 di sini selain daripada pemenuhan daripada tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, di sini juga saya akan memaksimalkan, saya juga akan berusaha apa yang sudah saya dapat itu akan saya sampaikan atau saya ceritakan. Di sini bukan berarti saya lebih memahami ataupun lebih mengerti tentang bagaimana kita ini seharusnya sebagai seorang guru, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru. Akan tetapi di sini kita lebih bersama-sama, ya, lebih bersama-sama untuk mewujudkan peserta didik kita yang bergenerasi, yang memiliki sebuah karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Izinkan saya berdiri di sini, ya. Kurang kelihatan ya? Kelihatan? Oke, ya itu bisa jadi koreksi buat saya, ya. Jadi istilahnya begini, kita sebagai pendidik, ya, siswa itu akan melihat sosok guru untuk kesan pertamanya seperti apa, ya. Jadi kalau melihat gurunya itu yang mungkin secara tampilan, secara style, fashionnya mungkin itu kurang menarik, anak juga ataupun peserta didik itu akan merasa Pak Guru atau Bu Guru ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ya kita coba dulu, ya kita kenalkan dulu penampilan kita, ya kita kenalkan seperti ini loh. Nah, biar apa? Biar mereka akan terkesan di awal itu, wah seperti itu ya. Nah, selanjutnya berdasarkan pembelajaran yang sudah saya ampu kurang lebih 2 bulan, saya berada pada modul 1 sampai saat ini berada pada modul 1.4. Jadi nanti buat teman-teman ya yang ingin bergabung, yang ingin belajar, ya belajar apa? Memang inilah yang harus kita dalami, yang harus kita pahami. Oh ternyata seorang guru itu seperti ini loh. Nah, di awal mungkin saya berpikirnya, mungkin saya ingin CGP ini dalam rangka pemenuhan atau syarat untuk yang lain-lain. Nah, seperti itu. Akan tetapi setelah saya masuk di dalamnya, pola pikir saya berubah. Dan memang harus guru ini harus wajib ikut. Kenapa demikian? Di dalamnya itu seru. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Ya, berdasarkan filosofi Diadar Dewantara, yang mana seorang pendidik ini ya diibaratkan seperti petani. Seperti petani. Jadi yang mana benih jagung itu dimanapun tempatnya kita tanam ya pasti akan tumbuh, tapi kualitasnya baik tidaknya
itu tergantung proses perawatannya. Kita sebagai pendidik, ya, di sini sebagai pendidik, ibarat siswa itu sebagai padi, sebagai benih padi atau jagung, ya. Jadi anak itu muncul, ini sudah membawa karakternya, sudah membawa kodratnya. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik di sini, ya, ini kita lebih ke menuntun, ya. Menuntun dalam artian di sini, menuntun di sini artinya, ya. Jadi apa keinginan ataupun harapan daripada peserta didik? Nah, jadi di awal dalam proses pembelajaran diupayakan nanti kita mencoba untuk menggali apa loh keinginan mereka, harapannya dengan gurunya, cita-citanya seperti apa. Setiap anak nanti akan memiliki keinginan ataupun akan memunculkan sebuah karakter-karakter yang bermacam-macam. Jadi di sini penekanan lebih ke kita sebagai pendidik itu sistem among, menuntun, ya, menuntun peserta didik, ya, ke arah yang lebih baik. Apalagi, ya, zaman seperti ini juga sangat-sangat mempengaruhi output daripada peserta didik. Jadi kita mengarahkan, kalau mengubah sebuah karakter, mengubah itu nggak bisa. Kita menuntun, mengarahkan, ya, untuk keselamatan dirinya. Nah, jadi sebenarnya dia karakternya mungkin anaknya keras, ya kan? Anaknya keras. Nah, tapi bagaimana caranya kita sebagai pendidik, ya, kita sebagai pendidik ini mengarahkan, tidak memunculkan egonya, ya. Jadi khususnya kalau di fase A, ya, fase A kelas 1, 2, ya, memang di sini kita sangatlah ekstra sabar, ya. Kalau mungkin bahasa kerennya kita ini maaf, bukan acting ya, tapi belajar untuk apa ya, lebih mengandalkan sebuah peran, ya, di situ, ya. Jadi ya nanti perlahan-lahan, sama saya juga masih belajar ya di sini, ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian malah sudah bisa luar biasa dibandingkan dengan saya, artinya di sini dalam proses menuntunnya. Tapi di sini saya harus menyebarkan budaya-budaya ini, ya. Yang mana ayo kita bersama-sama kita didik, kita menuntun anak-anak kita ke arah yang lebih baik agar selamat dunia akhiratnya. Seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba, ya, menyampaikan pemahaman yang sudah saya dapat di modul 1.4, yaitu budaya positif. Jadi pada kegiatan hari ini, ya, materi yang akan kita sampaikan terkait dengan budaya positif ini ada 7 bagian, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah posisi kontrol, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini berada pada modul 1.4. Di modul ini sangat luar biasa sekali ilmunya, sampai saya itu mau nerimanya itu tempatnya kurang. Jadi nanti kalau penyampaian ataupun paparan saya, ya, dari ke-7 item ini nanti masih kurang, ya, kemudian Bapak Ibu ingin diskusi kembali terkait dengan apa yang akan saya sampaikan ini nanti, ya, mungkin itu di sesi
berikutnya atau di lain waktu. Kita juga di sini ya, di dalam guru penggerak ini kita diajarkan bagaimana kita ini bisa menggerakkan. Selain diri kita yang bergerak, kita juga harus mampu menggerakkan. Jadi artinya di sini mudah-mudahan saya nanti bisa menjadi sebuah agen. Mungkin kayak kurir ya, tapi kurir di sini kurir dalam sebuah kebaikan. Mungkin nanti akan ada waktu untuk menyampaikan koreksi. Kalau kemarin alhamdulillah saya sudah mendapat masukan dari 5 rekan guru, 1 kepala sekolah dan 4 peserta didik. Ya, saya sudah mendapat koreksi tentang diri saya harus seperti apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu ditinggalkan. Ya, nah untuk ke depan nanti saya pribadi ingin memberi umpan balik terhadap sikap-sikap saya yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Ya, nanti mungkin umpan balik ini akan saya jadikan refleksi buat diri saya, kemudian akan saya jadikan motivasi untuk lebih baik. Oke. Pada kesempatan kali ini, pada poin perubahan paradigma belajar, ya, di sini, ayo kita coba bermain. Ya, mungkin nanti bisa kita contohkan. Bu Yuni, coba Bu Yuni, minta waktunya. Ayo silakan maju depan dengan Bu Dewi. Kita menghemat waktu sedikit, tapi bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuan. Yuk, mungkin sebelah sini. Ya. Jadi di sini kita akan mencoba, ya. Di sini kita akan mencoba bermain. Permainannya apa? Cobalah buka. Nah, nanti dulu. Sabar. Nah, silakan nanti sepakati. Anda adalah A. Sampai A di acara Ya, ini nanti disepakati. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda si A ini menyimpan sesuatu yang benda ataupun sesuatu sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B ngapain? Nah, tugas B ini bagaimana caranya membuka, boleh membujuk, boleh menggelitik, ya, tapi jangan tonjok ya. Nah, silakan. Ya, artinya begini. Gunakan rayuan maut. Ya, Ibu ya. Artinya ini berperan sebagai A siapa? Ini A. Oh, Ibu dari B. Oke ya, kita coba ya. Oke. Sambil Ya. gini paksa Bu, paksa. Kasih ketik-ketik. Bukan enggak? Gigit aja dia. Pakai dua dong, awamu. Jangan sampai nasi itu toh. Boleh, terserah kita. Boleh menggoda, mengintimidasi, memarahi ya boleh. Ya. Gimana caranya dia? Kena. Dan lupa kita buka ya. Gak boleh. Satu-satu. Oke. Sekarang ganti. Peran A berada pada Bu Dewi. Ini tadi karena Bu ini kecil, nggak punya tenaga, belum sarapan malah Bu ini ya. Belum sarapan kayaknya. Dia menunjuk kasih lawan saya. Nggak usah, biarin aja. Belum sarapan loh. Belum sarapan ini. Nanti kita sarapan. Uang berapa? 50.000. Kecil 50 100 itu Bu. 50.000 Kak. 50 dulu. Oh, gitu kayak gitu loh, Bu. Nah, uangnya mana? Jempol Kak. Uangnya mana? Uangnya mana? Tabungkan nanti. Rayulah Bu Yuni. Bu, buka
sebagai A, Maksa. membuka itu memaksa ternyata bisa. Yo yo. Ya, ternyata bisa karena kekuatannya sangat luar biasa sekali. Ya. Nah, oke. Sekarang coba perhatikan Ibu masih berada di sini. Kira-kira ya. Apakah Anda B atau A membuka? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah? Yang pertama ya, yang pertama dulu ya. Apakah Bu Yuni membuka kepalan tangan? Iya. Iya. Buka nggak tadi? Buka. Buka. Iya. Mengapa? Karena nggak kuat menahan atas tarikan atau paksaan dari B. B. Oke. Apa alasannya? Apa Anda B menutup kepalan tangan? Ya nggak kalau menuntut kenapa? Ini. Dalam kegiatan ini, ya, Ibu Yuni tadi sebagai A, ya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Anda? Menurut Anda, bagaimana? Yang menjadi kontrol itu menurut saya ya siapa yang kuat. Siapa yang Kuat. kuat? Oke. Terus kalau Ibu Dewi tadi saat mengepalkan tangannya, ya kan? Dibujuk, dirayu, dibuka, ternyata usaha Bu Yuni gagal. Menurut sampean, menurut alasan kenapa kok tangan itu sampai tidak terbuka? Karena saya mencoba bertahan. Bertahan, oke. Nah, sesungguhnya menurut Ibu Dewi ini, siapa yang memegang sebuah kendali atas kekuatan tangan ini? Ya saya sendiri yang mengendalikan tangan saya. Iya. Mana ya? Jadi kira-kira apa? Kira-kira apa? Nah, oke, silakan Bu Yuni duduk kembali, Bu Dewi silakan duduk. Nah, ya. Kemungkinan jawaban kita bervariasi ya. Nah, yang kedua bervariasi antara bisa membuka, ada yang tetap menutup. Nah, pertanyaan ketiga, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya? Kita sendiri. Jadi tentu kita sendirilah yang memegang sebuah kontrol ya kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ya. Jadi di sini anak itu ya, Ada yang nangis. ya sebentar. Jadi ada ilusi menurut William Gasser, ini seorang psikiater pendidik, ya, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi ilusinya murid itu untuk melakukan sebuah perbuatan itu belum tentu dia mau. Ya. Karena apa? Karena pada dasarnya yang memiliki sebuah kontrol itu adalah yang dapat melakukan sebuah perubahan itu ya anaknya. Ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Jadi kalau anak itu kan dia mau berubah, ya, dia mau berubah itu karena ada paksaan, mungkin saat itu juga dia berubahnya. Dia akan merasa terpaksa karena sedang dikontrol, diawasi. Nah, sudah, saya daripada kena hukuman, saya jalan aja lah. Semuanya seperti itu, ya. Jadi pada intinya, ayo sekarang kita ubah pola pikir kita bahwasanya kontrol itu yang mengontrol siapa? Ya diri anak tersebut. Ya. Nah, kembali lagi ke filosofi. Kita ini sebagai pendidik menuntunnya seperti itu. Ilustrasi bahwa kritikan membuat orang merasa bersalah. Jadi dikritik, ya anak itu kalau diberi namanya anak, diberi masukan sebenarnya sifatnya membangun, tapi karena keterbatasan daripada pola pikir, kadang anak itu yang jadi akhirnya jadi murung.
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena saya ini lebih gede nih, ya, guru mungkin, yang anak itu akan menjadi. Dia gedenya akan. Loh, ini jadi apa ya fasenya itu sekarang? Kayak adik kelas nih. Adik kelas, ya, sama kakak kelasnya. Mungkin zaman dulu kan kita sendiri ngerasain ya, zaman dulu kalau orientasi itu nanti kalau saya jadi kakaknya, saya mau bales seperti itu, penanaman seperti itu. Jadi mulai saat ini ayo kita bersama-sama kita merubah tentang paradigma belajar. Nah, ini bagaimana seorang bisa merubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Benar ya? Iya, betul. Ya. Nah, kita kita masuk ke selanjutnya sesi yang kedua, materi yang kedua yaitu disiplin positif. Kira-kira apa nih makna daripada disiplin? Disiplin itu yang mentaati aturan. Terus? Apa ya kira-kira? Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan ya dengan kata disiplin ini dengan tata tertib atau teratur, kepatuhan dan pada sebuah peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya itu sangatlah berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi sebuah hukuman. Justru ketika kita memberi sebuah hukuman, ya, itu adalah alternatif, bahkan tidak perlu diadakan yang namanya hukuman. Sekarang ini sudah berbeda dengan zamannya. Mungkin kalau senior zaman dulu itu mungkin kalau hukuman itu apa ya, benar-benar dapat menumbuhkan karakter kedisiplinan yang sangat tinggi. Tapi karena ini zaman, Bu, perkembangan zaman, Bu, ya. Jadi ketika anak kita beri sebuah hukuman, itu nanti justru malah akan memberontak, seperti itu. Ya. Jadi kita mengemasnya, ini mengemasnya sebuah hukuman itu bukan kita munculkan, tapi kita ganti dengan sebuah penumbuhan kesadaran tinggi. Nah, nanti di sini, ya, seperti halnya peraturan nanti akan kita bahas. Nah, ini sudah kita ubah menjadi apa? Sebuah keyakinan kelas. Nah, seperti itu nanti akan kita bahas. Ya. Jadi disiplin di sini, ya, merupakan kalau balik kesimpulan daripada nilai-nilai baliknya kemana ini? Bentar. Kemudian dasar ilusi. Kemarin kelas sama Pak Bisa. Warna nggak meter-meter sama. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, di sini ada petikan, ya. Di mana ada kemerdekaan, di situlah makna kemerdekaan. Bukan yang ini, sebentar.
kesimpulannya, ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki sebuah kedisiplinan diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi implisit, yaitu dari dalam, ya, bukan karena motivasi dari luar. Dalam artian di sini ada sebuah penekanan. Jadi, ya, kita mulai saat ini harus mampu, harus dapat menggugah anak-anak kita, ya, ketika nanti ada mungkin mereka membuat sebuah kesalahan atau melanggar sebuah aturan. Nah, ini bagaimana caranya, ya, kita ini menghilangkan yang namanya hukuman, tapi kita lebih menumbuhkan bagaimana, ya, anak itu dapat menyadari atas kesalahannya, seperti itu. Terus begini Pak, pertama Ya. kan kadang-kadang ini kita sudah memberi peraturan yang sekolah di kelas anak ya. Kalau sampai melanggar itu dapat sanksi. Jadi itu nggak ada lagi kata seperti itu. Disepakati Tidak ada. Jadi, oke. Kan kadang-kadang kan ada kan ibu juga memberi duit. Nah, siap. Dulu ini berarti langsung lari ke berhubungan dengan keyakinan dulu, ya. Tinggal nah, oke, di sini. Ini biar langsung kelihatan tuh ini kayak mana sih? langsung keluar kan. Nah, ini ya. Oke. Kita langsung masuk ke yang ke poin 6, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa dengan kesepakatan kelas gitu? Kenapa tidak? Beda. Di sini beda. Bedanya apa Pak? Perbedaan di sini antara sebuah keyakinan dengan kesepakatan. Jadi, kalau keyakinan ini lebih mengutamakan sebuah seperti kewajiban. Kalau keyakinan, ya. Nah, terus nanti penggunaan bahasa nanti kita kalau ada waktu bisa kupas lagi antara membuka kalimat positif, ya, kalimat positif dalam bahasanya itu mungkin tidak. Nah, itu nanti kita tiadakan. Ya, kita tiadakan. Jadi di situ hanya cukup seperti hanya contohnya begini. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh. Nah, berarti nanti di kalimat di kata Keyakinan itu kebajikan, ya, kalimat kebajikannya datang tepat waktu. buanglah sampah pada tempatnya. Itu nanti keyakinannya berarti di situ jagalah kebersihan atau kesehatan. Lebih sederhana tapi muatannya lebih luas, seperti itu. Jadi kalau sebuah keyakinan itu, ya, sama halnya kita lah sebagai seorang muslim. Kalau saya sudah meyakini, pasti kita akan lebih enteng, lebih mudah ketika menjalankan sebuah kewajiban. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat perlu sekali kita lakukan, kita ubah pola-pola ini, ya, paradigma pemikiran kita, pembelajaran kita. Jadi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan kelas tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kemungkinan jawaban kita karena keselamatan, kan gitu. Mengapa kita memakai masker dan mencuci tangan pada setiap saat? Nah, kemungkinan terbesar adalah keselamatan, kan seperti itu. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah, ya, yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kalimatnya disederhanakan tapi maknanya lebih luas. Jangan merokok, ini peraturannya. Nah, di situ cukup keyakinan
dalam keyakinan kelas berarti kesehatan. merokok sehat. Atau jagalah kesehatan, ya seperti itu. Tinggal nanti nilai-nilai kebajikannya itu disepakati, kemudian dibuat dalam sebuah keyakinan kelas. Nah, selepas dari menekankan pada keyakinan, seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Nah, seperti itu. Ketika kita memberi dorongan atau motivasi, ya, tentang keyakinan, justru ini akan menambah apa? Dorongan atau motivasi dari dalam itu lebih kuat. Gitu. Waktu daripada ini. Berapa menit? Lendi, oh 3. 31. Oke. Lagi berarti kebutuhan sama nanti. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah, di sini kita sering kali ya menemukan anak didik kita itu mungkin makan di dalam kelas, terus anak itu yang gendong, ngalem, ya, terus ada yang anak lari sana, lari sini, ya kan? Nah, terus kadang ada anak yang mungkin bahasanya gembelengan seperti itu, engkres lah. Nah, di sini, ya, ketika seorang peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi sebuah kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar seorang manusia ini kita terapkan, kita aplikasikan di diri kita sendiri dulu, ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti ini, maaf, di makhluk hidup, binatang pun akan berlaku yang namanya bertahan hidup. Ini kan sebuah kebutuhan. Jadi mungkin bisa kita contohkan anak yang ngambil makanan punya temannya. Ini sebenarnya kalau kita nanti gali, pokoknya kita gali, kita sudah menggunakan sebuah, kita sudah memiliki sebuah keyakinan kelas, kita sudah mengubah paradigma peraturan menjadi bahwasanya peraturan itu berubah menjadi sebuah keyakinan. Kemudian di sini kita lebih menggali apa motivasi dari anak, ya. Nah, ketika kita tanya, nanti kita runtut, kenapa lo kok diambil, kok kamu ngambil, tadi belum makan, kenapa kok belum makan, tadi belum masak, belum masak. Nah, itu bisa jadi kemungkinan terbesarnya anak itu karena lapar. Itu urusan perut loh, mempertahankan hidup loh, ya kan? Nah, ini ketika di diri kita saja pasti akan memikirkan yang satu ini, kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini ini bukan cerita pengalaman ya. Pasti kita ini yang namanya kasih sayang ini, ya, siapapun makhluk, ya, pasti akan memiliki sebuah rasa kasih sayang. Nah, maksudnya seperti, jadi dia ini akan membutuhkan sebuah perasaan yang dimana bentuk sebuah kasih sayang itu dan dapat diterima. Kalau sayang-sayang toh tapi tidak diterima, ya, itu kan kita tidak puas. Ini kan urusannya dengan kepuasan, ya, mungkin kepuasan perut, ya kan,
hati, perasaan. Nah, terus mungkin kalau di anak ini biasanya anaknya itu sering, mungkin bapak ibu juga sering mengalami ketemu anaknya gendut seperti itu, ngalem. Nah, ternyata ya memang itu tuh memang kebutuhan anak gitu loh, kebutuhan kita. Saya diperhatikan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin sepintas kalau dulu sama saya juga ya baru tahu ini gitu loh. Kalau mungkin memang bocah lebay, mungkin gitu ya. Tapi ternyata oh iya ya. Ya itu sebenarnya. Terus kalau kita telisik lagi ke dalam mungkin dia orang tuanya nggak ada. Atau memang biasa Nah, bisa jadi. Tapi tidak lepas daripada sebuah kebutuhan. Nah, ada lagi di sini kebutuhan dasarnya yaitu sebuah kebebasan. Ya, sebuah kebebasan. Anak lari sana, lari sini. Ya anak namanya ketika diberi sebuah materi penjelasan segala macam, mungkin karakter anak itu mungkin tipikal anak, ada yang hobinya mendengarkan, dia senangnya mendengarkan, belajar itu sambil mendengarkan bisa, ada yang melihat, ada yang langsung mempraktekkan, ya kan? Nah, jadi di sini anak itu perlu sebuah kebebasan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Nah, itu terus bocah. Bagaimana kalau anak-anak itu nanti pada akhirnya jadi berunjak, ya kan? Pasti hal itu loh yang akan menjadi sebuah polemik buat diri kita. Nah, makanya di sini kita tumbuhkan dulu nih motivasi dari dalamnya. Kita gerakkan anak itu, kita beri motivasi ya dari dalam. Makanya di keyakinan, sebuah keyakinan itu anak itu nanti digali. Apa loh nak keyakinan kelas kita coba. Nah, nanti kita akan coba melihat sebuah video nanti. Terus kesenangan sudah pasti ya, apalagi ibu-ibu. Nih, yang namanya sebuah kesenangan itu melekat seperti sebuah apa ya, kalau mungkin di sisi perempuan itu utama sebuah kesenangan, artinya di sini ini lebih ya mungkin shopping, fine lah, seneng lah, nggak mungkin masanya sih kita mau kerja gitu kan, pengennya ya seneng, nah seperti itu. Ini sama anak pun ya pengennya seneng. Kalau anak belajar metodenya ceramah saja. Udah kita udah bosan nih Pak. Udah bosan kita. Sudah bosan ya? Bu Kak. Ceramah kayak gitu. Nanti. Harus ada ice breaking ini Pak. Harus ada ice breaking-nya ya? Waduh. Terus nanti selanjutnya yaitu penguasaan atau power. Nih, ini identik biasanya ini muncul ada di sosok seorang pria, laki-laki, penguasaan. Jadi seorang laki-laki itu biasanya pengennya selalu terdepan, Merasa berkuasa gitu. merasa penguasaan. Jadi anak pun ya sama, di anak itu mungkin di siswa saya juga ada. Jadi anak itu merasa dia yang menguasai gitu loh. Pokoknya kalau nggak saya, nggak, dia yang nyuruh. Nah seperti itu. Itu memang sebuah kebutuhan dasar daripada si anak. Tinggal kita bagaimana caranya kita ini mengemaskan. Ayo pelan-pelan kita panggil, kita telusuri, kita beri motivasi. Nah, nanti ada cara-cara memberi motivasinya biar kita ini tidak menjerumuskan anak, justru malah merasa akan bersalah. Nah, seperti nanti posisi kita ini seperti apa? Itu. Nih, ya, kasih sayang. Jadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kita masuk ke posisi kontrol.
sampai kayak gitu ya. Apa mau ini dulu ya, kita SBD sebentar ya, biar mungkin Biar nggak ngantuk, kita nggak Pak. ngantuk ya. Nah, kenapa coba ice breaking ini sekarang ini digembor-gemborkan, digalakkan banget, itu kenapa coba? Kira-kira? Bersama semangat, Pak. Biar tambah semangat, ya benar Biar nggak sekali tambah ya. bosen. Biar nggak bosen. Dari Ya. SPP di rumah. Jadi itu adalah salah satu trik atau mungkin bagaimana menumbuhkan sebuah kesenangan, menumbuhkan sebuah konsentrasi, ya kan? Nah, mungkin itu juga bisa menjadi motivasi ke anak. Oh, dengan games atau tim apa SPP seperti itu saya jadi semangat. Oh, saya harus lebih keras lagi. Nah, kira-kira SPP-nya apa ini? Bu Dewi, yang baru mungkin Bu. Ada nggak yang baru? Saya juga mau ini. Apa ya, Baru? Karena hampir setiap hari saya ini, apalagi di kegiatan kemah, tepak tepuk terus kalau siaga ini. Iya. Apa coba? Oke, kita main keluar saja ya. Mainin aja loh. Kita main dulu ya. Tekan aja yuk. Main apa? Kasih, Pak, yo. Main dulu ya. Nanti mungkin kalau ada tambahan bisa di. Nah, kalau yang sering kita dengar bumi itu Nah, bulan. Tapi kalau tiang bendera, Tinggi panjang. tiang bendera itu lu. Oke. Jadi punya tiang Punya bendera tiang itu bendera. adalah bendera. Tiang bendera itu adalah lu. Apa ya? Aku itu satu. Ya. Budi itu tiga. Ya. Tuti Tuti. berapa? 3. 5. 3. Tuti. Boleh ditulis, boleh ditulis. Ditulis malah boleh. Nah. 3 aja. 3. Tadi ada apa pertama, Pak? Budi berapa? Oke, 5. Ayo, berapa? 5. Enggak, Budi tadi berapa? Budi itu aku 1. Aku Budi satu. 3. Huruf B. Budi itu berapa tadi? Yang ketiga. Budi tadi 3. Ya. Kurang gede ya? Kita tak gedein. Aku 1. Nah, Aku 1. ya. Namanya lain loh. Namanya lain. Aku Aku 1. itu 1. 1. Kalau tutupnya gimana coba tutup? Kalau tutup 3. Kan enggak bawa Ya pakai toh. Tuan, aku itu pakai berarti 4. Kalau tutup berapa? 1, 2, 3. 4. Tuti. Cari tiang bendera. Gimana, Mak? Cari yang bendera yang Nanti dulu jangan. Oh, satu lagi lah. Kalau Rika 4. Berapa lah kalau Rika? Rika 3. Rika? 3. Rika berapa? 3. Nanti nggak bisa itu. Ya dijelasin lah. Ya nanti pasti Senior kita. Oh, ini ada Bu ini. Ada. Clue-nya adalah yang bendera itu lurus nanti. yang bendera itu lurus. Oh, yang kayak R itu ada
Cukup? Boleh lah Cukup? lagi. Hah? Apa? Oke, mau lagi? Lagi. Oke. Yang seru Kak, jangan asal. Iya, ya, oke. Sebelah sini, sebelah sini. Saya aja apa bulan Oke, oke ya. Awal Oh, itu ya. akhir, akhir itu awal. Berarti saya duduk dulu sampai yang di sini. Yang ngasih tugas. Nah, oke ya. Coba perhatikan gerakan saya. Clue-nya adalah ya. Ini ya. rumusnya dulu. Ah. Berapa nyamuk yang tak tepuk? 3. 1. Nanti dulu. Nanti dulu. Ini 1 nyamuk. 4 nyamuk. Berapa nyamuk? 1. 1. Enggak mungkin. Kalau kayak gini tadi kan 4. Berapa nyamuk? Tadi barusan. Nol. Berapa nyamuk? Nggak ada berarti nggak ada. Ulangi. Ya. Apa? Enggak. 6 ya. Oke, disimpan dulu jawabannya. Ternyata jengkol. Kita lagi. 2 nyamuk. 1 nyamuk. Bingung. Ya, ngerti. Berapa Satu. nyamuk? 3. Berapa nyamuk? Berapa nyamuk? Ya, aku. Tiketnya Putri lah. Mabuk. Berapa Pak? Aku gitu. Wes, hitung singkatnya. Dan berapa Pak? Gimana Pak? Berapa Terus nyamuk? gitu. Coba berapa jawabannya? Itu pertanyaannya apa? Berapa nyamuk yang saya tepuk? Ada. Diulangi yang tadi dihapus ya? Iya. Set. Nah. Tek, 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 tek. Itu 1 nyamuk. Oh ya. Tek, 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 tek. Ya, lanjut. 4 nyamuk. Nah, Berapa nyamuk? 2. Oke. Terus nanti dulu toh. Oke. Kita ganti jambu loh lek nyamuk ra kena. Ayo kelamaan ini nanti. 6. Oke, tak jawab ya. Ya. Jawabannya 10 nyamuk. Kok bisa? Hah? Bisa. Mau berapapun tepuannya, Tanya. clue-nya adalah berapa nyamuk. 5 nyamuk. Mau gini. 2 nyamuk. Betul. Mau gini. 1 nyamuk. Betul. Oh iya. Ya. Clue-nya adalah ya. Nyamuk. Oh, ya. Oh ya. Mudah-mudahan ini nanti ice breaking ini Ada nyamuk. dapat Ada nyamuk. bermanfaat. Iya Betul nyamuk. ya? Iya. Ah. Ya. Ya, nggak usah mikirin ngapain mikirin nepuk-nepuk. Oh iya. Ini kalau kelamaan ngasihnya ya panas. Berapa Jawabannya sennya malahan tepuknya angkanya. Pikir saya. ya, nah, berarti kan itu bisa melatih konsentrasi makanya. Iya. Ya Bu Aka ya seperti itu ya. Nanti jambu itu bisa di berapa jambu ya anak-anak ya. Coba perhatikan. Hap. Nah jambu yang kita makan nih kita ambil. Hap segala macam. Berapa jambu? Nah, punya jambu. Berapa jambu? Jambu. 3 jambu. Setengah jambu ya 1 lah ya seperti itu. Sama. Ya. Itu satu per 2 loh. Ya. Ya, Gimana? paham. Cluenya kan jambu. Kalau bulat, donat, jam, pan. Oh ya. Paham. Berarti hari ini minimal ada 1 ilmu yang ibu bawa. Oh iya, udah paham. Dua. Ya, dua. Cluenya adalah Nyamuk. jambu merah sama. Nyamuk, oke, udah paham. Oke Kalau guys. kayak gitu kan bisa diterapkan karena enggak ini. Menang. Jujur. Oke, mungkin ini sesi yang terakhir ya posisi kontrol. Aduh.
pagi, Bu. Selalu terlambat. Guru BK. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren, Lihat aja. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Kira-kira yang mana sih? Kira-kira. Yang ada konsekuensinya. Jadi oke ya. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian menonton video ini ya, yang sudah kita sama-sama kita tonton tadi, kira-kira posisi kita ini kalau kita renungkan, kita berada di posisi mana? Apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Jawabannya tidak perlu dituliskan, cukup direnungkan saja. Ya, cukup direnungkan saja. Itu adalah motivasi diri kita. Ya, tapi sedikit akan saya coba. Kalau saya di sini, saya sering sekali ya, berada di posisi mungkin teman. Kalau saya ya, ini saya terbuka. Jadi seringkali saya berprinsip anak itu biar dekat, biar mereka berani terbuka. Saya ajak mereka, saya bangun pemikirannya seperti teman. Tapi ternyata dampaknya maaf ya, kalau pas ketemu itu lupa. Nah seperti itu ya. Nah jadi sedikit saya akan menekankan di sini pada posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer, di mana posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan anak ataupun murid ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya atas perilaku ya. Kemudian di sini akan menggali apa kesalahanmu, akan lebih mengarahkan ke sebuah keyakinan kelas yang pernah kita sepakati atau kita buat. Satu lagi, ini saya kemarin mencoba ya. Koneksi.
masih banyak sekali kekurangan saya, tapi mudah-mudahan sedikit apa ya, memberi gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi. Menurut Kassen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan peserta didik yang berbuat salah kepada kelompoknya. Langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Skenario kasus 1. Peserta didik makan saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada peserta didik yang terlihat sedang makan. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan segitiga restitusi.
Semangat atas harapan ya. Nah, nanti kalau surat nyanyinya, pikirannya juga bisa konsentrasi. Kira-kira mulai kapan bisa menerapkannya? Tidak makan keras, kira-kira mulai kapan? Besok. Nah, ini sip, mantap. Kalau dulu kita. Nah, ya mulai besok ya. Mulai besok bisa diterapkan seperti itu. Ya sudah, silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Skenario kasus 2. Ayo, ngambil barang. Yes, nggak usah. Itu dulu, ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian ya. Mulai besok nanti file ini akan saya bagikan. Nanti kita dalami video-video apa yang ada seperti tadi itu ya. Dimana kita sebagai guru harus, sebagai seorang pendidik kita harus menempatkan posisi kita di posisi kontrol yang mana yang paling tepat ya. Apa dampak daripada ketika kita memposisikan diri sebagai pendukung, sebagai siswa yang merasa bersalah, kemudian sebagai manajer seperti apa ya. Nanti perlahan-lahan ya kita mulai berubah, kita mulai merubah paradigma budaya sikap-sikap kita ya. Mungkin itu saja untuk sesi tanya jawab ataupun nanti diskusi bisa kita lanjutkan pada momen-momen lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah mau meluangkan waktunya di sini. Kalau bukan diri kita yang mau, yang ingin melakukan sebuah perubahan, lalu siapa lagi? Ya, tetap semangat untuk menjadi seorang pendidik, karena dua pekerjaan yang paling mulia. Yang pertama adalah pendidik. Ya, dosen, guru, ya. Terus pembina pramuka itu juga ya. Wah, pembina. Nah, yang satu lagi apa? Yang satu lagi apa? Lainnya. Nah, ya. Jadi yang lebih prioritas adalah kita berbaginya di sini. Ya. Berbagi resep mungkin kalau ibu-ibu. Nah, berbagi solusi seperti itu. Ya. Saja tetap semangat untuk memajukan anak didik kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.